Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih mempelajari prinsip-prinsip agama kita yang diistilahkan dengan sunnah. Jadi sunnah di sini artinya adalah prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam. Ya, yang dulu diajarkan oleh Rasulullah, ya, berdasarkan Al-Quran, kemudian dipraktekkan oleh para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in sampai di masa kita. Adapun disilakan dengan sunnah karena banyak di antara kaum muslimin yang berpaling dari prinsip-prinsip ini, ya, sehingga mereka terjatuh kepada kebid'ahan dan penyimpangan, sedangkan yang masih mengikuti petunjuk yang dari Rasulullah SAW disebut oleh para ulama dengan sunnah. Jadi sunnah di sini adalah agama, bukan dalil dari Al-Quran seperti ini, dalil dari sunnah ya, seperti ini. Sunnah di sini berarti hadis, atau kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Nah, ini mustahab namanya, ya, walaupun kadang disilakan dengan sunnah nawafil atau dan sebagainya. Nah, hadirin, kita akan mempelajari prinsip yang ada dalam agama kita yang berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah. Berkata Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, wa minas sunnati as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin. Dan termasuk dari perkara sunnah, tadi sudah dijelaskan ya, termasuk dari perkara agama ini adalah taat kepada pemerintah kaum muslimin dan kepada para pemimpin mereka, kepada para khalifah, pada presiden, barihim wa fajirihim, baik itu presidennya, khalifahnya, rajanya itu baik, ya, soleh, atau fajirihim, atau pendosa, fajir, koruptor misalnya, ahli maksiat, tapi dia jadi, ya, khalifah, jadi pemimpin. Nah, kita terdengar dengan taat secara prinsip agama. Malam ya'muru bi maksiatillah, selama mereka tidak memerintahkan pemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau mereka tidak memerintahkan maksiat kepada Allah, ya kita taat. Tapi kalau mereka memerintahkan, wahai wargaku, wajib kalian minum khamr misalnya, ini tidak wajib taat karena maksiat. Fa inna la ta'ata li ahadin fi maksiatillah, karena di dalam agama kita tidak boleh taat kepada siapa juga di dalam bermaksiat kepada Allah. Ini masih ucapan Ibnu Qudamah, wa man wala al-khilafah, dan barang siapa yang memegang tampuk kekhilafahan, kepemimpinan, kepresidenan tadi, wasama alainas, dan manusia berkumpul di situ, berbaiat, waradu bihi, dan rela mereka bersepakat ya untuk tunduk kepada pemimpin, aw ghalabahu bisayfihi, atau orang yang naik jadi khalifah ini, jadi presiden ini, dia naik takhta dengan kudeta, dengan penggulingan, ya, bisayfihi, dengan kekuatan senjata, ini. Hatta seorang khalifah, kemudian dia naik takhta, maka tetap taat kepada mereka. Wa summiya amrul mu'minin, dan dia maka diberi nama dengan pemimpinnya kaum mukminin, amirul mu'minin.
wajib ta'atuhu, wajib taat kepadanya, wa harumat mukhalafatuhu, dan dilarang, haram menyelisihinya, wal khuruj alaihi, dan ya dilarang memberontak kepadanya, wa syaqqa 'alal muslimin, dan dilarang ya membangkang atau dilarang memberontak kepada kepada ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Mungkin dalam hal ini ada pertanyaan ya bagi kita di masa kita seperti ini. Ya, kalau di sini sudah dijelaskan, kok begitu ya? Ketahuilah agama kita itu intinya, ya agama kita itu intinya adalah jalbu masalih, meraih maslahat, wa dar'ul qabaih, dan menolak kejelekan. Adanya kepemerintahan ini itu untuk terjaganya maslahat. Kemudian kalau mereka fajir atau mereka baik, ya kita tetap tidak boleh memberontak pada mereka. Tidak boleh memberontak ya pada mereka, harus taat. Kecuali kalau mereka akan kejelekan, ya kita tidak taat di situ. Nah, di sini ada hikmah, yaitu teraihnya kebaikan dan tertolaknya kejelekan. Karena kalau misalnya ini sudah berkuasa dengan benar, kemudian diberontak dari kebaikan yang ada, biasanya itu rusak dan kemudian memunculkan varian-varian baru dari kerusakan. Ya, kerusakan di sini ya akhirnya perdagangan jadi kacau, keamanan itu kacau. Ya, kehormatan wanita terlukai gitu ya. Ya, kehormatan kaum muslimin jatuh. Nah, ini sebab adanya apa? Adanya pemberontakan. Ya. Jadi tatkala pemerintah tidak berwibawa, gambaran mudahnya seperti misalnya orang tua tidak berwibawa di hadapan anaknya, maka suasana menjadi kacau. Bagaimana dengan pemerintah? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Kita baca ya penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penjelasan ini sifatnya tambahan. Jadi beliau mengatakan teraihnya kekhilafahan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama dengan penunjukan yang disebut dengan nas. Contohnya penunjukan Abu Bakar kepada Umar, ditunjuk nas. Nanti yang menggantikan saya adalah Umar, atau Rasulullah menunjuk Abu Bakar. Kemudian yang kedua dengan rapat ahli syura yang disebut dengan ahli halli wal aqdi. Ahli halli itu tokoh masyarakat, al aqdi juga ya ahli hukum ya, ulama ini. Pemerintah Saudi memilih Syekh Shalih Fauzan menjadi ahli halli. Jadi negara Saudi kalau ada apa-apa konsultasinya sama Syekh Shalih Fauzan. Kita banyak berdoa nih, ya semoga di negeri ini ahlul hallinya ya yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar. Nah, ini rapat nih ahlul halli wal aqdi, kemudian sepakat, kemudian menunjuk, kemudian mengangkat Utsman bin Affan. Jadi dengan penunjukan dan halli wal aqdi, yang ketiga dengan penggulingan kudeta. Dengan penggulingan atau kudeta, seperti yang terjadi pada kekhulafahan Abdul Malik bin Marwan tatkala terbunuh Ibnu Zubair. Jangan dipahami nggih. Berarti kalau jadi presidennya misalnya karena curang, ternyata dia jadi, ya udah tetap. Itu prinsip yang ada pada ahli sunnah wal jamaah.
Dan memang dunia seperti ini menyeret, ya, menyeret, sehingga akhirnya lupa belajar agama, lupa sholat. Tatkala ada problem, akhirnya menghimpit, bentengnya lemah. Tatkala bentengnya lemah, ya, ambil putusannya lemah, sehingga banyak musibah. Ya, banyak apa? Musibah. Ya. Saat ini kayaknya banyak musibah ya di negeri kita ini. Banyak musibah apa sedikit? Banyak bunuh diri, gitu ya. Kemudian mendaki gunung mati, gitu. Terus perceraian, perselingkuhan, terus banyak banget lah. Banyak banget musibah-musibah. Maksudnya bukan musibah dari sisi bencana alam, banyak sekali. Makanya kita jangan tergoda dengan bisikan syaitan. Memang syaitan bisikin, ya, intinya aja ngaji, gitu. Intinya sudah. Padahal kalau nggak ngaji nanti keseret, sesuai dengan kecenderungannya kemana. Dan nanti ya ujung-ujungnya ya begitu, ada musibah, entah selingkuh, entah ini, entah itu, entah sesat di gunung, entah bunuh diri, entah ini, ya Allah. Jadi bentengnya justru di ngaji, ya. Kalau kita nggak ngaji, gampang disamber sama serigalanya manusia yang bernama syaitan. Jadi manusia punya serigala namanya syaitan. Kemudian di sini penjelasan sedikit hukum ketaatan kepada khalifah. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemerintah kalian. Jadi hukum taat kepada mereka adalah wajib selagi tidak maksiat. Kemudian, ya, ini hadis Rasulullah SAW, dengar dan taat wajib bagi setiap muslim. Ya, as-sam'u wa ta'ah ala muslimin, dengar dan taat bagi setiap muslim. Fima ahabba au kariha, pada perkara yang cinta ataupun benci. Seperti pajak itu dalam Islam nggak ada, namanya jamarik. Tapi tatkala kita harus bayar pajak. Tapi memang itu ada ahlinya, ya. Ahlinya memang para pengusaha itu, ya, ibaratnya yang menggunakan fasilitas negara, gitu. Dan negara tidak ada jalan, diantaranya adalah pajak. Bahasa Arabnya itu jamarik, ya. Aslinya sih nggak ada pajak motor, nggak ada pajak mobil, tidak ada pajak rumah, gitu. Nggak ada. Tapi tatkala harus pajak, ya, ya. Masya Allah, ya. Dengar dan taat pada perkara yang cinta ataupun benci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Maka apabila diperintahkan untuk maksiat, maka tidak dengar dan tidak taat. Kemudian hukum tentang kekhilafahan. Jadi hukum kekhilafahan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi memang harus ada yang megang urusan kaum muslimin. Ya, harus ada yang megang urusan kaum muslimin. Antum senang jadi pemerintah atau jadi saat ini seperti ini, jadi rakyat jelata? Senangnya loh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir enak kita, karena nanti hisabnya mereka juga lama, gitu. Memang kan, iya kan, berat mereka itu. Tapi kalau nggak ada yang menduduki kekhilafahan, semuanya dosa. Kan itu mengatur banyak sekali, ya, hubungan dengan internasional, hubungan dalam negeri, hubungan dengan wilayah, keamanan, macam-macam urusannya banyak sekali itu, ya, banyak sekali. Adapun kejelekan itu sebenarnya oknum, ya, oknum, apakah membelokkan sistem ataukah mengambil keuntungan dalam kesulitan ataukah
curang dan sebagainya gitu. Dan negeri ini saya lihat itu ahlinya banyak, ahli tata negara, ahli ini, ahli itu banyak, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang dianggap penyimpangan menurut praktek bernegara yang ada di negeri kita ini ketahuan, yang korupsi ini, ini. Cuma negeri ini memang negeri yang harus banyak istighfar kalau menurut saya. Tenaga ahlinya banyak dan seterusnya banyak. Cuma kok bersama tenaga ahlinya banyak, tapi yang berbuat zalim banyak, begitu. Banyak istighfar ini. Dan semoga negeri kita ini ya ke depan itu ya menjadi negeri yang dulu pernah dicita-citakan oleh pendahulu negeri ini, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri ini penting ya. Kadang kalau saya secara pribadi ini ya, negeri ini kayaknya perlu banyak belajar dalam banyak kebijakan dengan pemerintah Saudi. Jadi kita kan sama-sama negeri muslim. Negeri muslim ini memang di satu sisi kayak sains dan teknologi itu kan banyak ngambil dari Eropa, dari Inggris, dari negeri-negeri lain ya, barat, dalam masalah sains dan teknologi. Termasuk Saudi dan Timur Tengah ngambilnya juga dari mereka. Cuma khususnya Saudi, mereka tetap ingin sains dan teknologinya itu sejajar dengan Eropa, tetapi menjadi negeri yang melayani kaum muslimin gitu. Yang melayani kaum muslimin. Jadi kalau misalnya muncul dokter yang paham tentang halal haram di bidang pengobatan, di bidang alat pengobatan, di bidang cara pengobatan. Jadi sebelum mereka jadi dokter, dididik dulu agamanya, dibersih dulu, digunakan. Jadi polanya beda di situ nanti dokternya. Ya. Makanya saya buka fakultas kedokteran. Jadi kalau orang Indonesia ingin jadi dokter, kalau memang bisa, fakultas kedokterannya di sana, di Saudi. Kalau memang ingin jadi belajar perikanan, ya, belajar perikanannya mana? Di Saudi, coba bayangkan. Ya, Saudi buka perikanan, bayangkan. Perikanan ikan tawar. Padahal di sana belumbangnya di mana ya kan? Iya kan? Di sini kan banyak belumbang ya. Fakultas perikanan wajar lah ya. Sana belumbangnya mana? Tapi sana bikin. Ada orang Bogor S2-nya perikanan di sini. Nah tujuannya begitu, Masya Allah. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan dunia Islam, dunia kaum muslimin. Kemudian berikutnya larangan memberontak. Jadi memberontak itu tidak boleh, kecuali kalau kita melihat kufur bawah. Di sini dalilnya ada. Kecuali kalau kita melihat dari mereka kufur bawah. Kufur bawah itu adalah kekufuran yang terang-terangan. Kekufuran yang terang-terangan. Tapi kalau secara umum di negeri ini pemimpinnya kalau menurut saya tetap menampakkan keagamaan, kesolehan gitu, walaupun dicampur baur gitu. Tapi mereka tetap menempatkan prinsip pertama. Kufur bawahan misalnya gini, ya. Misalnya la robba illa al-ba'si misalnya. Tidak ada Tuhan kecuali partai Pak Itu zaman dulu ya. Cuman Pak Sodam sudah pas digantung itu katanya mata syahadat. Memang sempat beliau itu gini, bidam waruh nutika ya Sodam, dengan darah dan jiwa kami datang untuk membela engkau wahai Sodam. Sampai mengatakan la robba ilal ba'si misalnya. Atau kayak tokoh-tokoh di negeri muslim malah kayak gitu ya. Tatkala nampak padanya kekufuran yang nyata, ya, azan nggak boleh, sholat nggak boleh, membuka aurat wajib misalnya. Nah itu. Ya, kalau memang begitu, ya, nah itu boleh memberontak. Tapi dengan syarat mampu. Kalau nggak mampu nggak boleh. Karena kalau nggak mampu yang mudah kembali kepada kemampuan tadi. Dan mampu juga secara pertimbangan nggak bisa.
Karena Islam itu adalah agama yang meraih kebaikan dan menolak kejelekan. Jadi intinya terjaga, ya terjaga. Ini sekilas tentang hukum taat kepada pemerintah. Sebelum kita lanjutkan pada prinsip berikutnya, mungkin ada yang tanya. Ya, monggo. Masalah katanya pemerintah itu tidak memberikan LPG. Sebenarnya itu istilahnya part ya, part itu bagian dari yang si MBG itu sebenarnya, bukan dari global pemerintah. Jadi memang ada kayak gitu-gitu bagian ya. Karena maaf ini MBG itu kan bisnis jual beli gitu. Kalau misalnya tidak dijual, gimana coba? Ya kan, jadi harus dijual, ya kan? Ibaratnya nggak laku gitu. Ya paling yang menerima MBG buat buka atau buat sahur gitu. Jadi itulah hal yang kadang sulit ya. Sulit itu kita di negeri ini memang prakteknya adalah praktek secara organisasi. Nah, secara organisasi. Misalnya organisasi tadi ya, secara organisasi, tapi ini negara. Tapi menurut praktek secara organisasi. Ini duit sudah ada, anggaran sudah ada. Nah kalau udah dihabisin mau gimana? Ya udah, Ramadan kasih aja. Kemudian kalau liburan kasih aja. Mau ini duit sudah ada kok. Nah ini kayak gitu. Ya kita mohon kepada Allah, berdoa. Nah itu yang dilakukan oleh bagian pemerintahan, bukan pemerintah secara umum, bagian pemerintahan. Tetapi kita kan juga orang yang beriman, berakal. Ya masa di bulan Ramadan kita medot gitu kan? Yang kalau misalnya mampu gimana? Ya nggak apa-apa. Kan kita tidak keluar uang juga. Yang keluar uang kan mereka ya kan? Nggak apa-apa, mampu. Daripada puasa kita batal, lebih baik MBG-nya mampu, nggak dimakan kayak gitu. Bisa ujian, bisa godaan gitu ya. Karena kita ujiannya sebenarnya pada diri kita ya. Memang dalam agama itu kayak gini loh. Ini pemerintah punya kedudukan, kita juga masyarakat punya kedudukan. Nah, tatkala menghadapi problematika, kita tetap mintanya kepada Allah. Fas'alullaha min fadlih. Mintalah rezeki kepada Allah. Memang pemerintah ngurusin tadi ini dan itu. Tetapi rezeki itu datangnya dari pemerintah atau dari Allah? Ya kan? Tuhannya maaf ini pemerintah atau Allah? Allah, jadi minta kepada Allah. Udah. Ya pemerintah berjalan dengan tugasnya, kita berjalan dengan tugasnya. Nek ulih ya alhamdulillah, ora ulih ya jaluk aring Allah. Yang aneh yang pengajian malah ulih gitu ya. Padahal kalau pemerintah nyari malah yang pengajian ini ya untuk Ramadan ya kasih rajin ngaji ini berapa, 1 jutaan misalnya gitu. Nah itu cari kayak gitu ya. Makanya kita doa lah kalau pemerintahnya baik, tetap berpihaknya kepada kaum muslimin. Itu memang saling ya, saling. Jadi secara tinjauan agama, munculnya pemerintah yang baik dari rakyat yang baik. Ya, itu sudah rumus ya. Ya. Jadi kalau muncul pemerintah jelek dari rakyat yang jelek. Memang perusahaan terhadap rakyat juga kuat. Perusahaan terhadap rakyat itu kuat. Walaupun bisa jadi tatkala muncul pemerintah yang baik, ya muncul pemerintah yang baik, nanti rakyat juga jadi baik. Jadi kadang Allah SWT munculkan pemerintah yang baik, akhirnya dari rakyat kayak gitu. Nah, tatkala pemerintahnya ini baik nggak dari rakyat kayak gitu, ini yang baik juga ngomong ini. Jadi orang baik itu ngomong, ya kan? Kalau nggak salah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu selama 3,5 tahun. Dan pemerintahan terbaik. Orang-orang kafir juga mendapatkan perlindungan dan penjagaan, apalagi orang beriman dengan penataan pemerintah.
Tapi lama-lama rakyat itu kalau dipimpin oleh orang baik, maksiatnya angel. Tidak semua orang ingin taat loh. Kenapa orang pergi ke Taiwan, ke mana lagi, Hong Kong atau kemana? Kan untuk maksiat. Ya bukan untuk kerja ya. Taiwan dan sebagainya, mana istilahnya? Bangkok, ke Amerika, ke Australia kan biar maksiatnya lebih enak gitu. Australia ke Italia gitu. Nah, orang marem sih maksiat di Indonesia gitu. Yang orang Saudi nggak marem maksiat di Saudi, akhirnya ke Indonesia. Nah, tatkala rakyatnya itu nggak senang dipimpin oleh pemimpin yang baik itu, pemimpin juga manusia. Akhirnya berdoa sih berdoa, ya Allah, kalau memang saya memberatkan rakyatku, matikanlah saya. Akhirnya meninggal dunia beliau. Masya Allah. Jadi dunia ini memang isinya ujian toh. Gitu. Jadi kalau kita terlalu menghayal, repot, udah yang ada adepin. Inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Dan negeri ini sebatas pengetahuan saya, ya negeri yang penuh harapan. Masih baiklah kasarannya. Coba kalau kita lihat Venezuela ya, dunia kaget. Kan secara undang-undang internasional kan nggak boleh aneksasi sebuah pemerintahan. Tapi kalau kita lihat bagaimana pemerintahan Venezuela, ternyata ya Allah rapuh gitu ya, sehingga perlawanan terhadap asing lemah. Nah, negeri ini kita harus optimis memang. Ya, pemerintah pada jalannya, kita pada jalan kita doakan semoga kembali menjadi negeri ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi saat-saat ini kita perbanyak bersyukur. Loh kok perbanyak syukur gimana? Dulu di zamannya Pak Harto kita ngomong katanya begini. Sekarang ternyata terjadi perubahan ya kita kaget. Nah nanti kalau terjadi lagi gimana? Ya udah daripada besok rusak, mending sekarang kita perbaiki. Ya hadirin, ini prinsip yang ada dalam sunnah. Ya kita jelaskan secara global dan ininya semacam itu. Berikutnya kita masuk kepada prinsip yang ke-28 ya, yaitu apa? Wa minas sunnah hajranu ahlil bid'ah. Dan termasuk daripada prinsip agama, tadi penjelasan sudah, yang disebut dengan sunnah adalah meninggalkan ahlul bid'ah. Jadi pemberontakan yang ada dalam Islam itu dari kalangan ahlul bid'ah. Pedang yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang ada pada kaum muslimin itu dari ahlul bid'ah. Ada pada ahlus sunnah berlepas diri. Ahlus sunnah berlepas diri. Adapun hal-hal yang terjadi di tubuh kaum muslimin terjadi khilaf sampai pertikaian, ya misalnya antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap memuliakan Muawiyah sebagai khalifah yang mukhti, yang keliru dalam istihadnya, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang musyrik dalam istihadnya, yang benar. Jadi tidak menjatuhkan salah satu di antara keduanya. Nah, ada pun orang alim bid'ah menjatuhkan kebanyakannya adalah kepada Muawiyah dan kemudian berhulu kepada Ali. Nah, ini sebagai ahli sunnah meninggalkan ahli bid'ah. Nanti ada penjelasannya di sini. Ya. Wa mubayanatuhum, dan meninggalkan mereka. Wa tarkul jidal, dan meninggalkan debat. Jadi tidak debat sama mereka. Wal khusumat, dan bertikai. Fiddin, di dalam perkara agama. Ingat, di sini dibahas dalam perkara agama. Wa tarkul nazar fi kutubil mubtadi'ah, dan meninggalkan ya melihat kitab-kitab mubtadi'ah. Jadi kitab-kitab mubtadi'ah itu banyak, di antaranya kayak mantra. Jadi kalau antum lihat itu ya mujawabat, itu isinya mantra sebenarnya. Alif alif alif, ain ain ain, bismillah gitu. Biar laris begini jawabat. Atau ngaku-ngaku paham bahasa semut,
bahasa Suryani gitu. Gitu. Nah ini nggak perlu lah, ya. Batal kenapa betul mubtadi'an? Jangan lihat. Wal isra ila kalamihim, dan perhatian kepada ucapan mereka. Ya, dan ucapan kepada kalam mereka berbahaya. Ya kayak saya secara pribadi dulu pernah hampir ya masuk nih, karena sebenarnya sudah membenarkan, tapi kan belum jadi pejuangnya, membenarkan buku yang ditulis oleh Nurholis Majid yang menyatakan bahwasanya kalau kaum muslimin ingin maju, maka dia harus berani mengingkari rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir gitu. Dijelaskan, dipaparkan, oh iya benar ya. Nah, ini berbahaya. Walaupun dia akhirnya diadili juga. Terus dia menulis ya kan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Jadi yang membedakan T kecil sama T besar. Dan kita kembali kepada agama Ibrahim. Nah ini ngeri ya. Ini maksudnya baru contoh. Makanya tanpa pembekalan ilmu syar'i untuk bertahan pada agama yang benar itu sulit. Ya. Kadang yang namanya ahlu bid'ah dijelaskan oleh para ulama seperti anjing rabies, seperti anjing gila. Anjing gila itu kan ingin menggigit. Ya, tatkala menggigit maka dia mengeluarkan racunnya sehingga orang yang tergigit pun terkena rabies. Demikianlah ahlu bid'ah. Pernah tatkala saya di Solo di rumah sakit apa itu, di pinggir jalan itu lupa namanya, yang patah tulang itu, ada orang ngajak debat ke saya tentang Allah ada di mana begitu. Saya tetap nggak mau ngapain. Misalnya saya jelasin dengan dalil, karena dia itu niatnya bukan ya belajar, tapi ingin menghantam, ya sulit kan? Ya, karena agama ini kalau kita sudah geser, kita yang lepas, kitanya ya lepas. Jadi kita jagain agama kita. Maka di sini dikatakan ya, dan meninggalkan perhatian terhadap ucapan mereka. Di sini kata Ibnu Qudamah mengatakan siapa ahli bid'ah? Wa kullu muqtasidin bighairi Islam, adalah kelompok-kelompok sekte-sekte yang memberikan nama selain dengan nama Islam dan selain nama sunnah. Ya, tatkala dia menamakan diri dengan selain nama Islam dan sunnah, maka itu bid'ah, mubtadi'. Seperti Rafidhah. Seperti apa? Rafidhah. Syiah Rafidhah. Ya, tatkala Zaid bin Ali ya mengatakan, apakah engkau mengakui aku sebagai Ahlul Bait? Ternyata enggak, gitu. Padahal katanya ngakunya membela Ahlul Bait. Akhirnya dia mengatakan rofatumuni, dia telah menolak aku. Ya, rofatumuni, mereka telah menolak aku. Rofadu, mereka berpaling dan mereka telah menolak aku, sehingga dinamakan dengan Rafidhah. Nah, Rafidhah ini termasuk sekte yang paling berbahaya di dunia. Ya, Rafidhah termasuk sekte yang paling berbahaya di dunia karena mereka ya meyakini selain mereka adalah kafir. Prinsipnya la syarqiyah wala jumhuriyah, Islamiyah, nggak timur, nggak barat. Islamiyah, negara Islam. Artinya nggak timur, nggak barat, itu adalah negara kafir kecuali kalau sudah menjadi negara Rafidhah. Gitu. Jadi ingin merafidhahkan dunia. Ngeri nggih? Ngeri apa betul ngeri? Ngeri. Ini sudah politik, ekonomi, persenjataan dan sebagainya ya. Rafidhah. Ini sejarah panjang. Kemudian ada Jahmiyah. Ya, Jahmiyah. Kemudian Khawarij. Khawarij ini yang ya memberontak ya,
membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh Muawiyah, tetapi Muawiyah tidak terbunuh. Lalu sudah ada perencanaan pembunuhan di waktu yang sama. Jadi ada yang bertugas ke Syam membunuh Muawiyah, ada yang bertugas membunuh Ali. Ali yang terbunuh, Muawiyah tidak terbunuh. Kenapa Khawarij ini melakukan upaya demikian itu? Karena Khawarij melihat ini pemerintahnya apa-apaan ini. Dulu tatkala Abu Bakar Umar nggak kayak gini ini. Biar calonnya siapa? Ya Ali. Biar calonnya siapa? Ya Utsman, ya Muawiyah. Terus gimana? Bunuh aja dua-duanya. Nah, makanya tatkala kita di zaman kita ini saat ini lagi ramai berita ya yang kita tidak ingin mendengar, ingin melihat, ternyata dijejalkan demikian itu, kita hati-hati. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Kalau terpancing berbahaya. Tapi alhamdulillah ini rajin ngaji ya. Kalau nggak rajin ngaji kayaknya mandan tegawal ya. Ijazah asli apa sih jadi? Oke, gitu. Jadi masuk sana. Padahal kita nggak ada apa-apanya ya kan. Kemampuannya nggak ada, tinggal nggak ada, tapi kayak bisa gitu. Ujung-ujungnya nanti dendam gitu. Ya Allah, mintalah selamat ini. Ini baca contoh aja dan permasalahan yang lain. Ini Khawarij begitu awalnya. Akhirnya melakukan upaya ya pembunuhan, kudeta ya. Kemudian Qadariyah. Qadariyah itu tidak meyakini takdir. Jadi mereka meyakini bahwasanya Allah SWT tidak tahu apa-apa kecuali setelah kejadian. Innal amra unuf. Gitu. Bahasanya perkara itu diketahui oleh Allah ya setelah kejadian. Nah, ini paling kafirnya ini. Qadariyah paling apa? Kafirnya. Bahkan iblis belajar kekafiran kepada siapa? Kepada Qadariyah. Karena iblis beriman terhadap takdir. Qadariyah tidak beriman kepada takdir. Ini Qadariyah. Kemudian Murji'ah. Murji'ah ini lain lagi ya. Orang berzina ya imannya sempurna. Iblis ya imannya sempurna seperti imannya malaikat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kerusakan-kerusakan yang demikian parah. Wal Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu yang mendewakan akal. Wal Karamiyah. Ini nama sekte-sekte yang ada. Karamiyah. Yaitu pengikutnya Muhammad bin Karam yang meninggal pada tahun 255 Hijriah. Dia di dalam memahami ini agama itu ya itu menyerupakan Allah dengan makhluk, dan kemudian dia ya memiliki pendapat Murji'ah ya, dan juga paham-paham kebatinan ya, sering disilakan dengan sufi ya, sufi. Mbak, orang sholat mbak itu kalau sholat itu ukuran kamu itu baru belajar. Kalau saya udah lebih, karena ya itu tadi masjidnya sudah di dirinya, bahkan nanti sampai manunggaling kaulo Gusti. Dan itu aliran itu ada. Jadi begini, sebatas yang saya ketahui, munculnya aliran itu sebabnya karena terlena. Itu bisa kenai siapa saja. Nek bahasa Jawa nek kesambet. Bahasa Jawanya apa? Kesambet. Nah, jadi kalau tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kekuatan jiwa, kesambet itu siapa saja. Wah, tergantung latar belakangnya dia apa gitu. Nah, kalau latar belakangnya dia lemah, akhirnya nyeleneh dengan sejuta kenyelenehan. Makanya kita tatkala sudah menerima Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, jauhi buku-buku itu. Ya, kecuali kalau kita mampu membantahnya di dalam rangka membantah. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah.
Wasalimiyah, yaitu pengikutnya orang yang bernama Ibnu Salim. Ini mengatakan pendapatnya tasbih Allah dengan makhluk sama. Wal kalamiyah, ya hampir sama. Wal waraihim, dan yang semisal dengan mereka. Fahadihi firaqun dolal, maka ini adalah kelompok-kelompok sesat. Ya, kelompok-kelompok sesat. Ada juga dulu ya, ada yang namanya cocok logi, atau kadang juga mirip kayak cocok logi, tapi karena kejahilan ya. Tapi nggak boleh. Contohnya misal Mekah, ya dulu waktu saya ngaji Mekah itu artinya apa? Di Mekah katanya. Nah, nanti sholat aulat gitu kan. Ini dari mana ya kan? Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi intinya tadi, kalau ilmunya nggak ada, jiwanya lengah, maka kesambet. Kalau dia misalnya seorang tokoh menyebarkan pemahaman jadi sebuah aliran sesat ya. Wa qawaif al-bid'ah, dan kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya. A'adzallahu minha, kita berlindung kepada Allah dari kelompok-kelompok bid'ah. Kita lanjutkan satu poin lagi, selesai. Yang terakhir, beliau mengatakan wa amma binisbah ila imam, adapun kalau terjadi perbedaan pendapat itu terjadi pada imam, misalnya Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sebenarnya bukan hanya imam-imam itu aja ya, Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim gitu. Karena tidak ada orang yang maksum selain Rasulullah SAW. Jadi tetap adanya kesalahan, kekeliruan. Jadi kesalahan dan kekeliruan itu merupakan qada dan qadar Allah. Karena mereka tidak menginginkan sama sekali, tapi Allah tunjukkan kamu itu lemah ini. Ada kelemahan, akhirnya salah. Ada binisbah ila imam fi furu', pada perkara cabang. Pada perkara cabang. Misalnya sholat tahiyatul masjid ini hukumnya sunnah atau wajib? Yang benar wajib, walaupun tidak fardu, tapi wajib. Umrah sekali seumur hidup wajib atau sunnah? Yang benar wajib. Begitu. Wajib itu karena adanya khilaf. Kalau tidak adanya khilaf namanya fardu. Begitu istilah-istilah yang ada dalam fikih. Ya. Tawaif, contohnya seperti Imam yang keempat tadi. Falaisa bimadzlum, kata beliau, ini tidak tercela. Fa innal ikhtilafa fil furu' rahmah. Sesungguhnya khilaf di dalam masalah furu' ini rahmah. Ya, rahmah. Rahmah di sini maksudnya ya perkara yang tidak bisa dihindar dan ini terjadi gitu. Ya, tapi tetap kita memilih yang benar. Tetap kita ditentukan memilih yang benar. Wal mukhtalifuna fihi mahmudun. Ada para ulama yang berselisih dalam perkara ini, ya mereka tetap terpuji. Fi ikhtilafihim, di dalam perselisihan mereka. Muhaduna fi istihadihim, dan mereka tetap mendapatkan pahala dalam istihad mereka. Makanya Muawiyah dalam istihadnya keliru, dapat 1 pahala. Ali bin Abi Thalib istihadnya benar, dapat 2 pahala. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ijtahada hakim fa asab falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang ulama mujtahid beristihad kemudian benar, pahalanya 2. Kalau salah pahalanya 1. Tapi yang memenuhi syarat istihad. Jadi tidak semua orang bisa beristihad. Nah ini bahasa semut ada apa enggak? Saya ijtihad dulu, ada gitu. Artinya apa? Ya tidak semua orang bisa tahu lah. Ini jelas nggak bisa dipakai. Terus bahasa semut buat apa? Itu nggak ada gunanya. Jadi kadang orang-orang yang tidak layak istihad beristihad ini nggak kanggo istihad mereka.
Waqtilahum rahmatun wasi'ah, sedangkan terjadi perselisihan di antara mereka adalah rahmat yang luas. Wattifaquhum hujjatun qati'ah, sedangkan kesepakatan mereka adalah hujjah yang qati'ah, yang pasti. Kemudian beliau menutup, nas'alullaha ayatasimana minal bid'ah wal fitnah. Semoga Allah menjaga kita dari bid'ah dan fitnah. Wa yuhyina 'alal Islam wa sunnah, dan semoga Allah menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah. Wa yaj'alana mimman yattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayah. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Wa yahsyuruna fi zubratihi, dan kita dikumpulkan di rombongan mereka ba'dal mamati, setelah beliau meninggal, bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, wa fadlihi, dan keutamaan Allah. Amin. Ini dari penjelasan Ibnu Qudamah yang ada di kitab ini sudah selesai. Dan ini merupakan bekal akidah. Tinggal diulang-ulang ya. Tinggal diulang-ulang. Jadi intinya ini adalah poin-poin yang ada dalam agama kita. Misalnya kita baca kitab yang lain, punya Imam Bukhari, ya, punya imam-imam yang lainnya, Ibnul Madini, kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama. Biasanya para masyayikh itu kalau mengadakan daurah itu mempelajari kitab-kitab akidah, karena waktunya sedikit, dikasihkan yang paling pentingnya. Nah, kita alhamdulillah telah selesai. Semoga pelajaran dari awal sampai akhir dari kitab bekal keyakinan ya masih ada bekas, masih ada ingat. Ini saja yang bisa kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.